sorry, saudara saya ini penting ini. Mendingan Komnas Perempuan dulu pimpinan, yang terlambat belakangan pimpinan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pimpinan beserta anggota Komisi 3 yang saya hormati, LPSK, Komnas HAM dan Komnas Perempuan beserta jajaran yang saya hormati. Di ujung-ujung ini tentu saya tidak lagi melakukan pendalaman yang detail karena tadi kita sudah mendengarkan pendalaman dari teman-teman yang lain. Namun ada beberapa hal yang tentu ini juga menjadi perhatian kita semuanya, karena tentu pembahasan anggaran hari ini bukan hanya sekedar pembahasan yang reguler di anggaran, tapi tentu kita juga harus berpikir bagaimana mendesain politik anggaran ini untuk mencapai sebuah tujuan yang kita harapkan. Dalam konteks ini tentu saya juga ingin menyinggung atau memohon penjelasan dari ketiga lembaga ini terkait dengan politik anggaran yang disusun oleh masing-masing lembaga ini gitu. Karena beberapa waktu lalu saya mencermati betul apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan atau Bri Sri Mulyani terkait dengan desain anggaran dari masing-masing kelembagaan ini. Jadi ada yang disinggung oleh Bu Menteri Keuangan bahwa desain anggaran di tiap kementerian lembaga, mungkin termasuk mitra kami yang hadir di sini, ini tentu juga harus didasarkan kepada output sama outcome yang diharapkan gitu. Nah, di sini kan sebelum mitra kami ini membahas anggaran bersama dengan Komisi 3, tentu kan juga sudah melakukan pembahasan pendahuluan dengan Kementerian Keuangan dan tidak terlepas juga perencanaannya dengan Bappenas gitu, sehingga keluar yang namanya pagu indikatif gitu. Namun juga lagi-lagi bahwa jika kita melihat bagaimana tugas dan tanggung jawab dari LPSK, Komnas HAM dan Komnas Perempuan ini memang tidak mudah dan sangat berat, apalagi kita melihat jangkauan wilayah NKRI kita yang sedemikian besar, kemudian juga persoalan-persoalan yang kita hadapi, khususnya isu-isu HAM yang juga terus berkembang begitu, bahkan semakin ke depan mungkin semakin kompleks gitu, dan juga beban-beban masa lalu terkait dengan pelanggaran HAM berat yang terus menjadi isu politik, apalagi mendekati pemilu itu isu-isu HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ini menjadi seksi sekali begitu. Namun seksinya ini tentu kita juga harus bertanya bagaimana kemudian keseriusan dari pemerintah, dari kita semuanya untuk menyelesaikan itu. Dan saya yakin ini bukan hanya persoalan politik di dalam legislasi saja, tapi juga terkait dengan politik anggarannya begitu. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa jika mendengar dan mencermati apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan ya, dan juga yang direncanakan oleh Bappenas, faktanya di ketiga mitra kita di sini ini meskipun persoalan semakin kompleks, tadi dikatakan bahwa persoalan-persoalan yang mendera masyarakat kita yang butuh bantuan kita, misalkan TPPO dan segala macam kekerasan seksual yang terus bertambah begitu, ternyata juga desain anggarannya, faktanya kalau kita bicara secara kuantitatif ya dari tahun ke tahun hanya seperti ini saja begitu. Nah, apakah ini kemudian hanya sekedar menggeser-geser kurang lebihnya saja atau didasarkan kepada sebuah desain anggaran yang kemudian dihadapkan kepada desain kinerja atau kelembagaan itu sendiri gitu. Nah, untuk itu tentu kami pada pembahasan ini juga ingin mendengar lebih jauh begitu. Tentu di kementerian, lembaga atau di mitra kami ini kan juga pasti didasarkan kepada didasarkan kepada indeks atau parameter keberhasilan sebuah program dan juga anggaran. Tidak mungkin juga penganggaran itu tidak didasarkan kepada basis kinerja atau capaian. Nah, hari ini
saya belum mendengar dari ketiga lembaga, tadi Komnas Perempuan belum ya, terkait dengan evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh Komnas HAM maupun LPSK dihadapkan kepada alokasi anggaran yang selama ini sudah dicapai gitu. Nah, artinya apa? Jika kita mau jujur, kemudian melakukan evaluasi setahun yang lalu, dihadapkan kepada kinerja dan anggaran yang ada dan capaian yang menjadi target, tentu kita akan bisa menyusun sebuah konsep atau sebuah desain kinerja dan anggaran ini menjadi lebih komprehensif lagi, sehingga kita bisa keluar dari yang disebut business as usual gitu. Karena ini sangat biasa buat kita, sangat reguler, sehingga apa yang kita bahas ini saya pribadi tidak tahu arahnya mau kemana. Politik anggaran kita ini dihadapkan kepada beban-beban yang juga harus ditanggung oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, wajar saja jika kemudian di dalam proses pembahasan di pemerintah, misalkan di Kementerian Keuangan maupun Bappenas, kemudian lembaga kita ini ya dianggap ya seperti layaknya lembaga lain, tidak ada beban yang fundamental, tidak ada beban yang signifikan gitu. Padahal ini menyangkut hajat hidup rakyat kita. Ini menyangkut tentang hak dasar atau hak konstitusional dari warga negara kita yang memang butuh kehadiran kita. Nah, maksud saya adalah bahwa jika kemudian dari Bapak Ibu semuanya mampu memberikan sebuah rasionalisasi evaluasi yang mendasar, kita mampu membangun sebuah blueprint, roadmap kelembagaan baik Komnas, LPSK maupun Komnas Perempuan. 5 tahun ke depan mau dibawa kemana? 10 tahun ke depan mau dibawa kemana? 15 tahun ke depan dibawa kemana? Akhirnya kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi tujuan dibentuknya kelembagaan ini. Bukan lagi business as usual gitu. Menyelesaikan hanya seperti pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran pun juga nggak rata gitu. Saya yakin karena memang anggarannya memang terlalu kecil. Jujur kalau bicara tupoksinya, bicara anggarannya ya sangat-sangat tidak berimbang. Nah, tentu kita juga ingin bahwa mengedukasi negara ini, mengedukasi pemimpin kita ini termasuk rakyat ini bahwa tugas konstitusional kita ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bukan hanya sekedar kemudian menyelesaikan apa yang ada di depan mata, tapi menghentikan ataupun mewujudkan ini agar tidak terulang kembali, tidak terjadi itu kembali. Makanya tentu saya berharap meskipun tadi belum disampaikan, mudah-mudahan dari LPSK, Komnas HAM dan Komnas Perempuan bisa memberikan evaluasi komprehensif kepada kita, sehingga ke depan mau apa, roadmapnya seperti apa, dan targetnya akan seperti apa gitu. Jangan seperti business as usual gitu. Itu pertama. Dan kedua tentu jika melihat paparan Bapak Ibu semuanya ini, khususnya Komnas HAM, tentu saya ingin bertanya yang dalam konteks yang agak konkret gitu, karena seperti kasus-kasus HAM masa lalu, ya ini adik-adik saya semuanya korban HAM masa lalu yang reformasi sudah berjalan sebegitu lama gitu, tapi isu-isu terkait penyelesaian ini belum selesai, kehadiran negara dirasakan belum utuh, kemudian Komnas HAM juga diharapkan mampu kemudian memberikan sebuah pencerahan kembali, yaitu khususnya pelanggaran HAM di Trisakti. Adik-adik kamu korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang hingga saat ini mungkin jika Komnas HAM melihat bahwa kondisi keluarganya baik psikis maupun kondisi realnya ya masih butuh uluran tangan kita untuk membantu itu. Nah, jika dihadapkan kepada politik anggaran, ada hubungannya enggak dengan anggaran ini sehingga kita bisa mendorong agar itu bisa selesai. Dan intinya kami dari fraksi Demokrat ya dengan anggaran yang ada yang sekarang pagu indikatif yang ada sekarang ini, saya memaklumi sekarang saya melihat bahwa semaksimal apapun ya akan terbatas capaian yang akan dihasilkan oleh ketiga lembaga ini, dan mau tidak mau, suka tidak suka, maka penambahan anggaran itu kami harus menyetujui itu karena ini memang sangat vital buat kinerja ketiga lembaga ini, dengan catatan
kami mohon bahwa satu, tentu optimalisasi dan efektivitas apapun yang akan didapatkan ini menjadi penting. Dan kedua, bahwa meskipun politik anggaran kita ini terbatas, mudah-mudahan saya yakin juga masih banyak tangan-tangan lain, pihak-pihak lain yang ingin bergandengan dengan ketiga lembaga kita ini untuk menghadirkan karya-karya atau kerja-kerja yang lebih baik untuk masyarakat. Sekali lagi kami fraksi Demokrat, bukan hanya di sini, kebetulan saya di Bangga Besar akan mendukung sepenuhnya, mensupport apa yang dibutuhkan oleh ketiga mitra kami ini. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perpanjang dulu ya 30 menit.